Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kalau misalnya teman-teman punya beras ketan dan daun pisang, yuk bikin kue tradisional ini. Ini tuh enak banget. Bungkusannya cantik, tampilannya menarik. Kalau misalnya dijual, ini harga jualnya bisa tinggi loh. Gak usah berlama-lama lagi ya, langsung aja ke resepnya. Langkah pertama kita bikin isiannya terlebih dahulu atau unti kelapanya. Di sini ada 150 gram gula merah yang sebelumnya sudah diiris-iris. Setelah itu ada 150 ml air putih, setengah sendok teh garam, kemudian ini dimasak sampai gula merahnya ini larut. Nah, kalau gula merahnya sudah larut seperti ini boleh diangkat, kemudian disaring terlebih dahulu supaya kotoran-kotorannya nanti nggak menghikut ya. Nah, setelah air gulanya ini sudah disaring, ini boleh dihidupkan lagi kompornya. Setelah itu masukkan 150 gram sampai 200 gram kelapa parut. Ini kelapa parutnya setengah tua, kemudian aku ambil bagian putihnya aja. Nah, ini diaduk sampai semuanya tercampur merata dan dimasak sampai mengering. Nah, ini unti kelapa atau inti kelapanya sudah kering, ini boleh diangkat, kemudian kita dinginkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya siapkan kukusan. Kemudian kukusannya di sini aku beri daun pisang, setelah itu kukus 500 gram beras ketan. Ini kita kukus kurang lebih selama 15 menit. Setelah 15 menit, kukusannya ini boleh diangkat, tutupnya jangan dibuka terlebih dahulu ya. Langkah selanjutnya, siapkan panci ataupun penggorengan, kemudian masukkan 400 ml santan. Ini aku dapatkan dari 3 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml, kemudian aku tambahkan air putih. Setelah itu masukkan 2 sendok teh garam, 3 sendok teh gula pasir. Kemudian di sini aku mau masukkan 1 sendok teh pasta pandan. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai pasta pandan, boleh banget. Ini nggak dikasih apa-apa, jadi nanti bakal putih aja gitu ya. Nah, supaya warnanya lebih cantik dan lebih menarik, di sini aku tambahkan secukupnya pewarna coklat dan warna kuning supaya nanti warnanya itu betul-betul kayak pandan asli. Nah, ini aduk merata dan dimasak sampai mendidih. Jangan sampai ditinggalkan supaya nggak pecah santan. Nah, setelah santannya mendidih, matikan kompornya. Nah, ini posisinya sudah mati ya. Kemudian kembali lagi ke ketan yang sebelumnya sudah kita kukus. Langsung aja si ketannya ini dimasukkan ke dalam santan yang sudah mendidih. Ingat ya, posisi api sudah mati. Nah, masukkan semua ketannya. Setelah itu aduk sampai semuanya tercampur merata. Kalau semuanya sudah tercampur merata, kita diamkan minimal 5 menit atau sampai 10 menit supaya nanti si santan atau si pasta pandannya tadi itu betul-betul meresap ke ketannya. Nah, ini keadaan yang udah aku diamkan selama 5 menit, ini sudah meresap si santannya ke ketannya. Setelah itu ini mau aku kukus kembali. Nah, ini aku siapkan lagi kukusannya. Kemudian masukkan lagi ketan yang sudah tercampur dengan santan. Nah, ini bakal aku kukus kurang lebih 20 menit. Atau sampai ketannya ini matang, pulen, pokoknya enak dan lembut banget. Nah, setelah 20 menit, ini ketannya sudah matang, ini ketannya juga sudah lembut, pulen, pokoknya enak banget. Ini boleh diangkat, kemudian boleh didinginkan terlebih dahulu. Nah, ini ketan yang sudah kita dinginkan. Setelah itu ini ada unti kelapa yang juga sudah dingin. Langkah selanjutnya siapkan loyang, kemudian masukkan setengah ketannya dan dimasukkannya juga setengah loyangnya ya. Jadi nanti unti kelapanya itu di tengah-tengah, jadi atas bawahnya itu dihimpit sama ketan. Nah, ini jangan lupa dirapikan, diratakan dan ditekan-tekan supaya nanti ketannya itu betul-betul padat. Nah, kalau sudah padat, langsung aja ditaruh unti kelapanya semuanya. Setelah itu unti kelapanya ini diratakan sampai semua permukaan ketannya itu tertutupi. Nah, setelah itu langsung aja ditimpa kembali menggunakan ketan yang sisanya. Ini diratakan, kemudian ditekan-tekan supaya lebih padat.
Nah, kalau sudah padat seperti ini udah siap dipotong-potong. Nah, untuk ukurannya sesuaikan selera masing-masing aja. Pertama-tama di sini aku bagi menjadi 7 bagian sama rata. Setelah itu aku bagi lagi menjadi 3 bagian sama rata. Bisa dilihat di video. Nah, untuk ukuran besar kecilnya sesuaikan selera masing-masing aja. Boleh banget. Yang pertama itu 7 bagian, setelah itu yang kedua dibagi 4 bagian, jadi nggak terlalu kebesaran nanti hasilnya. Setelah itu siapkan daun pisang. Sebelumnya daun pisangnya sudah aku panaskan di atas api kompor. Setelah itu langsung aja kita gulung-gulung dan kita bungkus si satuan lempernya. Ini boleh kita ratakan lagi. Nah, untuk cara pembungkusannya itu gampang banget. Ini digulung, setelah itu kanan kirinya boleh disematkan menggunakan strapel atau lidi seperti ini ya. Supaya nanti hasilnya lebih rapi, yang sisa-sisanya ini aku gunting. Kalau misalnya semuanya sudah selesai dibungkus, ini mau aku kukus kembali. Sebenarnya ini opsional, nggak dikukus kembali juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau dikukus, ini lebih bagus karena nanti lempernya ini bisa tahan lama. Ini dikukus kurang lebih selama 10 menit aja. Setelah 10 menit, ini sudah boleh diangkat, kemudian dinginkan terlebih dahulu, baru kita siap bungkus atau bungkus yang lebih cantik daripada bungkusan yang ini ya. Nah, ini hasil dari lempernya. Sebelum dibungkus mau aku buka terlebih dahulu. Ini hasilnya itu super lembut, legit, manisnya pas, ada sedikit gurih, pokoknya mantep banget. Nah, ini nggak harus lemper manis, boleh banget lempernya itu lemper yang gurih. Jadi tinggal ganti aja unti kelapanya dengan abon sapi, abon ayam, abon ikan, atau sesuaikan selera masing-masing aja. Untuk resep beras ketannya tetap sama, hanya diganti isiannya aja ya. Nah, langkah selanjutnya siapkan daun pisang. Ini aku pakai daun pisang muda. Kalau misalnya teman-teman pakai daun pisang yang tua, boleh dipanaskan di atas api kompor terlebih dahulu supaya daun pisangnya ini lemes dan gak mudah sobek pas kita ngebentuknya ya. Ambil satu lemper, kemudian taruh di atas daun pisang. Ini kita ukur ya panjangnya. Kalau misalnya panjangnya sudah kita dapatkan, setelah itu daun pisangnya ini kita potong. Untuk ujungnya ini bakal aku lipat-lipat seperti membuat kipas. Pas kecil-kecil dulu, bisa dilihat di video ya. Nah, ini lipat-lipatnya jangan sampai full daun pisangnya kita lipat-lipat semuanya. Kita cukup ngelipatnya setengah dari daun pisangnya aja. Kalau sudah setengah seperti ini udah cukup. Kemudian ambil lagi lempernya. Setelah itu digulung-gulung. Kemudian untuk daun yang kita lipat-lipat tadi taruh di atas lempernya. Jadi untuk kipasnya itu di atas lempernya ya. Nah, setelah lipatannya sudah pas di atas lempernya, langsung aja kita solatip menggunakan isolasi atau solatip. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk menutupi solatipnya ini, aku tempel dengan stiker thank you atau stiker terima kasih. Nah, hasilnya itu seperti ini. Sebenarnya nggak harus membungkus seperti ini. Di sini aku hanya kasih tips cara membungkus lemper berbentuk kipas seperti ini ya, supaya tampilannya lebih menarik, cantik, dan nanti harga jualnya lebih naik karena tampilannya itu super cantik. Untuk teman-teman yang penasaran gimana rasanya dan mau nyobain cara ngebungkus lemper kayak gini, yuk cobain langsung resep ini ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.